Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi hasil verifikasi data baik itu CPNS maupun P3K, di mana di sini data awal didapatkan ada 470.000 pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Baik, mari kita simak berikut rinciannya. Ya, rekan-rekan sekalian, kita baru saja mengetahui bahwa masa pendaftaran CPNS atau P3K tahun 2021 sudah ditutup pada tanggal 26 Juli 2021 yang lalu, tepatnya jam 11.59 malam. Kemudian pada tanggal 27, ini tanggal 27 Juli 2021, pukul 11 pagi, BKN telah merilis statistik pelamar SSC ASN 2021, di mana di sini dijelaskan seluruh PNS ataupun P3K yang melakukan pendaftaran, kemudian yang melakukan submit sampai hasil verifikasi yang sudah dilakukan dan yang belum. Kita lihat sini di kolom biru ya yang sebelah kiri. Di sini adalah statistik pendaftar semua pengadaan. Jadi baik ada guru di sini, ada yang non guru dan ada CPNS. Di mana total daripada seluruh pelamar yang sudah mengisi formulir itu adalah 4.542.798. Sedangkan yang 4.030.134-nya dinyatakan sudah melakukan submit ya. Ini keterangannya. Kemudian kalau kita lihat lagi secara rinci bahwa statistik pendaftaran P3K guru itu berjumlah 957.637, yang submit 921.405. Jadi ada selisih ya, ada selisih. Kemudian kita lihat juga untuk seleksi CPNS-nya, di sini ada 3 juta untuk yang mengisi formulir dan yang sudah submit itu 3.033. Jadi ada juga selisih. Selanjutnya statistik pendaftar P3K non guru, ini ada 102, 172. Kemudian yang submit hanya 75.000 orang. Lalu di bagian hijau ini adalah statistik verifikasi semua pengadaan. Ini yang sudah verifikasi. Kita lihat yang sudah verifikasi itu dan dinyatakan memenuhi syarat itu ada berjumlah 2.258.864, di mana terdiri dari yang sudah dilakukan verifikasi untuk guru itu 543.079. Untuk statistik pendaftar CPNS-nya yang sudah diverifikasi berjumlah 1.689.000, non guru berjumlah 26.611. Nah, di sini adalah pelamar yang belum dinyatakan lulus. Artinya di sini adalah tidak memenuhi syarat ya, yaitu berjumlah 470.000. Dan disyukurkan sekali bahwa dari 472.000 ini tidak ada satupun dari jalur guru ya. Alhamdulillah ya, semuanya sampai saat ini dari yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, guru tidak ada. Guru semuanya memenuhi syarat. Kebanyakan yang tidak memenuhi syarat itu adalah dari non-guru dan dari CPNS-nya. Dan yang terakhir kita lihat yang sama sekali belum diverifikasi masih ada 1 juta lebih. Jadi rekan-rekan guru sekalian, berbahagialah rekan-rekan guru. Tapi tentu saja yang mereka dinyatakan memenuhi syarat ini adalah mereka yang benar-benar sudah melakukan sampai submit ya, sudah melakukan proses pendaftaran sampai submit. Baik rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat secara ini karena ini belum final, ini baru sementara, kita lihat di sini ada contoh ya, ini contoh tahun 2019. Ya, pesannya sebagai berikut. Mohon maaf, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasannya ini ya, surat lamaran tidak sesuai ketentuan. Ini contoh tahun lalu. Kita ketahui bahwa untuk tahun ini, khususnya P3K guru, itu tidak diminta ya surat lamaran yang diupload. Jadi tidak ada penolakan yang berupa TMS yang bersumber dari surat lamaran. Meskipun ada sebagian daerah memiliki ataupun meminta persyaratan dengan cara mengirim secara pos, tapi itu tidak masuk dalam penilaian TMS untuk P3K tahun ini tentunya. Nah, ini contoh. Nah, sekiranya kita nanti dinyatakan tidak lulus atau tidak memenuhi syarat,
maka akan muncul seperti ini ya, alasan tidak lulusnya. Nah, disinilah kita akan bisa melakukan sanggah, karena di bagian bawah ini akan muncul nanti informasi masa sanggahnya. Ajukan sanggah di sini, klik di sini ya. Tapi ini contoh masa sanggah atau alasan penolakannya berdasarkan surat lamaran. Ini tidak ada tahun ini. Nah, di sini akan ada jadwalnya. Kita silakan melakukan sanggah. Yang perlu rekan-rekan ketahui adalah masa sanggah yang dapat dilakukan adalah sanggah yang diakibatkan kesalahan ya dari pihak penyelenggara atau pihak panitia, bukan kesalahan dari para pelamar ya. Kalau kesalahan pelamar maka itu memang sama sekali tidak bisa disanggah. Ini berikut beberapa berkas yang ataupun ada kesalahan yang tidak bisa disanggah. Kita lihat. Pertama adalah berkasnya tidak sesuai. Ya tentu saja sebagaimana persyaratan yang diminta dengan yang di-upload itu harus sama ya. Jangan sampai terjadi kekeliruan ya. Tentu saja berkasnya itu sesuai ya. Karena kemarin yang diminta seperti ijazah, transkrip nilai, maka itu harus ada dalam proses penguploadan. Kalau seandainya berkasnya tidak sesuai yang diupload, kemudian yang diupload adalah bukan yang diminta, maka mungkin ini ada kemungkinan tidak lolos dan itu tidak boleh disanggah. Kemudian yang kedua, perbedaan kualifikasi pendidikan. Misalnya nanti rekan-rekan mengupload sarjananya itu berbeda ya dengan data yang ada di Dapodik, itu juga tidak boleh ya, tidak boleh dan tidak punya hak untuk menyanggah. Kemudian berkas tidak lengkap atau mungkin pas foto yang tidak diupload ya, sehingga menyebabkan datanya tidak lengkap, maka ini juga ditolak. Kemudian unggahan yang salah, ini posisi barangkali kita mengupload di posisi yang salah, misalnya di posisi ijazah kita upload kakak dan lain sebagainya. Nah, kesalahan-kesalahan seperti itu tidak bisa kita sanggah dan itu tentu merupakan keteledoran ya yang tak bisa ditolerir. Baik rekan-rekan sekalian, ini beberapa informasi singkat yang cukup penting bagi kita sekalian. Nanti sebelum akhirnya nanti di tanggal 2 dan 3 Agustus kita akan melihat pengumuman resmi lulus tidaknya administrasi yang dilengkapi dengan link ya untuk melakukan sanggah sekiranya nanti ternyata berkas kita dinyatakan tidak memenuhi syarat. Oke, demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.